Selamat pagi semua, perkenalkan nama aku Alna Niko Marjuki dari kelas 12.5 nomor absen 1. Pada kesempatan kali ini, aku akan mempresentasikan tentang talentaku. Nah, apa aja sih talentaku? Talenta pertama yang aku miliki adalah menggambar dan melukis. Aku sudah menyukai aktivitas menggambar sejak kecil. Namun, semenjak aku diajak ke National Gallery of Victoria, aku mulai terinspirasi dan muncullah ketertarikan terhadap lukisan dan teknik-teknik melukis. Sedikit tambahan saja mengenai National Gallery of Victoria. National Gallery of Victoria sendiri terletak di Melbourne, Australia. Dan lebih spesifiknya, aku mengunjungi tempat ini pada tahun 2019 dengan keluargaku. Pada museum ini sendiri terdapat banyak sekali jenis maupun gaya seni, hingga era zaman seni yang berbeda-beda. Contohnya saja, ada satu ruangan yang khusus untuk karya-karya seni yang berasal dari tahun 17 hingga 18 ribu. Tapi di sisi lain, ada juga ruangan yang memiliki karya-karya seni modern, seperti karya seni yang dihasilkan pada tahun 2018 ataupun 2017 dan lain sebagainya. Pengalaman inilah yang menumbuhkan rasa ingin tahu dan membangun kreativitas dalam diriku untuk mencoba membuat seniku sendiri, yang nantinya ditunjukkan kepada orang yang banyak. Lalu, talenta keduaku adalah bernyanyi. Seperti banyak orang, aku mulai bernyanyi semenjak kecil dan sempat bergabung dalam choir. Lebih tepatnya, dalam The 11 Choir. Di sana, aku mengikuti berbagai lomba hingga salah satunya mencapai kancah internasional. Nah, pada perlombaan ini, khususnya pada PICF tahun 2019, kami menyanyikan lagu Desaku. Kabar bahagianya adalah kami mendapatkan gold medal untuk dibawa pulang. Untuk talenta terakhirku adalah talenta yang mungkin lebih bermanfaat bagi penilaianku di sekolah, yaitu talenta dalam pelajaran sejarah. Pada dasarnya, aku adalah seseorang yang mudah hafal. Dan kenapa sejarah sih? Itu karena aku memiliki ketertarikan yang khas bagi pelajaran ini. Menurutku, hidup tanpa mengetahui sejarah membuat kita tidak bisa berkembang. Maka dari itu, aku sangat mementingkan sejarah dalam segala aspek kehidupanku. Nah, awal mula ketertarikanku terhadap sejarah bermula ketika aku membaca buku The Odyssey karya Homer, yang menceritakan perjalanan Odysseus kembali ke Ithaka, kerajaan yang ia tinggali bertahun-tahun demi memenangkan perang di Troya. Walaupun cerita ini lebih condong ke epos atau sebuah kisah turun-temurun yang dipercayai masyarakat Yunani kuno, buku tersebut membuatku ingin mengetahui lebih mengenai sejarah. Nah, selanjutnya mari kita membahas tentang aktivitas-aktivitas yang dapat aku lakukan untuk meningkatkan talenta yang sudah diberikan bagiku. Aktivitas pertama yang bisa aku lakukan berkaitan dengan talenta pertamaku, yaitu melukis. Agar karya-karyaku dapat diamati oleh lebih banyak orang, aku akan merancang sebuah art viewing event atau pameran karya seni yang dapat menunjukkan karya-karya lukisanku. Apa sih tujuan dari aktivitas pertama ini? Nah, tujuannya adalah untuk menunjukkan karya-karya lukisku. Acara ini juga bisa menjadi sumber inspirasi bagi orang-orang yang menyaksikannya. Balik lagi dengan apa sih cara yang membuat aku termotivasi untuk mencoba melukis? Aku termotivasi dari mendatangi suatu museum. Dan menurut aku dengan banyak orang yang dapat melihat karya seni, mungkin saja mereka dapat merasakan motivasi atau rasa inspirasi untuk mencoba hal-hal baru yang mungkin sebelumnya mereka belum pernah mencobanya. Nah, cara aku mengaktualisasi aktivitas ini adalah dengan merancang acara pameran seni. Walaupun untuk menggelar pameran yang resmi membutuhkan proses yang cukup lama dan panjang sekali, aktivitas ini justru sebaliknya. Karena pagelaran ini akan memiliki kuota yang terbatas dan terbuka untuk semi-umum, di mana tidak ada pembelian atau penjualan tiket, maka perancangan dan pelaksanaan aktivitas ini akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Nah, sebagai sedikit tambahan aja, hal yang menginspirasi aku untuk melaksanakan pagelaran
karya seni aku sendiri adalah ketika aku menghadiri art exhibition pada bulan Agustus lalu. Pengalaman ini menginspirasiku karena sekecil apapun atau seabsurd apapun karyamu atau karya yang dipresentasikan, pasti ada saja orang yang terinspirasi dari karya tersebut. Lalu ayat Alkitab yang berkaitan adalah Kolose 1 ayat 16. Segalanya diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Bagaimana sih ini berhubungan? Ayat ini berhubungan dengan aktivitasku karena dengan talenta yang sudah Tuhan anugerahkan kepadaku, aku ingin mengembalikannya kembali bagi orang-orang lain dalam bentuk motivasi dan inspirasi agar mereka juga dapat menjelajahi sisi kreatif mereka yang mungkin selama ini mereka anggap sepele. Lalu aktivitas keduaku yang bisa aku lakukan berkaitan dengan talentaku yang kedua, yaitu bernyanyi. Untuk mensyukuri talenta yang telah diberikan oleh Tuhan, aku akan menggunakan talenta ini untuk memuji nama Tuhan dengan mendaftarkan diri sebagai anggota band atau penyanyi di gerejaku. Nah, tujuan dari aktivitas ini adalah untuk mensyukuri pemberian Tuhan atas talenta yang sudah diberikan dengan cara menggunakannya untuk kembali memuji namanya. Dan cara aku mengaktualisasi aktivitas ini adalah dengan mengikuti band di gerejaku yang biasanya akan perform setiap hari Minggu, khususnya pada saat misa youth atau misa untuk remaja. Nah, ayat Alkitab yang berkaitan dengan aktivitas ini ada pada Mazmur 96 ayat 1 sampai 2. Bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, nyanyikanlah lagu baru baginya. Bagaimana sih ayat ini berkaitan dengan aktivitasku? Aktivitasku adalah untuk bernyanyi. Ini memungkinkan aku agar dapat memuji namanya dari lagu-lagu yang akan aku nyanyikan. Bernyanyi juga adalah bentuk syukur atas talenta yang sudah diberikan kepadaku oleh Tuhan. Nah, sebelum aku mengakhiri presentasiku, ini adalah aktivitas-aktivitas yang sudah dirancang sebelumnya yang dimasukkan ke dalam vision board yang aku judulkan Alana's Activity Board. Aktivitas yang pertama adalah pameran karya seni atau art exhibition. Di sini sendiri ada langkah-langkah atau step by step yang menjelaskan urutan-urutan yang harus aku lakukan untuk menyelesaikan perancangan acara ini. Langkah yang pertama adalah siapkan lukisan yang akan di-showcase atau dipamerkan. Langkah yang kedua adalah kontak event organizer yang bisa menjadi organizer di eventku ini. Dan langkah yang ketiga adalah cari venue yang pas untuk exhibition atau pamerannya. Nah, untuk aktivitas yang kedua adalah band audition atau audisi aku untuk bergabung dengan band di gerejaku. Nah, langkah-langkah yang harus aku lakukan adalah mencari lagu yang cocok, lalu apakah aku sudah latihan? Ini sebagai reminder agar aku dapat latihan sebelumnya sebelum aku merekam video yang akan aku kumpulkan untuk audisi band tersebut. Lalu yang ketiga adalah coba latihan pakai piano karena salah satu instrumen yang akan aku gunakan yang mengiringi lagunya adalah piano. Jadinya aku ingin latihan dulu untuk memastikan aku sudah bisa menyanyikan dan juga memainkan pianonya dengan sangat baik agar aku bisa diterima oleh band di gerejaku tersebut. Dan lalu di sini ada juga target sebelum tanggal 15 September aku juga harus sudah mendapatkan venue untuk pameran seniku dan juga harus mempersiapkan band audisinya sebelum tanggal 15. Dan di samping pun ada juga inspirasi-inspirasi estetik atau cara pengaturan karya-karya seni yang dapat aku tirukan pada pameran seniku nanti. Terima kasih Pak Ovan dan teman-teman karena sudah menyaksikan presentasiku. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat. Terima kasih.